Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hadratin nabiyina syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal auliya'i wal ulama'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila jami' masyayikhina wa 'allimina wa jami' abaina wa ummahatina jaddatina wa jaddatina wa ikhwanina akhwatina wa auladina wa dzurriyyatina talamidina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sanhasa ila Syekh Arabil Ahmad bin Athaillah Sakandari wa ila Ki Haji Muhammad Yunus wa ila jami'i masyayikhihi nafa'anallahu bihim wa bi'ulum min fid darain sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin semuanya saya hormati serta para pemirsa dimanapun saat ini sedang berada, yang saya hormati pula, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita bisa kembali bertemu dalam kajian kitab Tajul Arus, kajian rutin selama bulan Ramadan karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pada malam hari ini kita mengangkat tema perbuatan maksiat sangat membahayakan, atau dibalik bahayanya perbuatan maksiat. Buka kitab Tajul Arus halaman 6, halaman 6 bab dararul maksiyah. Halaman 6 dararul maksiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Dararul maksiyati utawi iki iku bab mertelaake bahayane maksiat. Tawi iki kubab mertelaake bahayane maksiat. Jadi bahayanya maksiat. Jadi maksiat mengakibatkan keburukan, berarti sangat membahayakan. Sebagaimana kebaikan itu sangat mendatangkan keuntungan. Jadi kalau maksiat membahayakan, kebaikan akan membahagiakan, atau akan mendatangkan keuntungan. Babnya sudah jelas ya, dari bab kita sudah bisa membayangkan apa yang akan dijelaskan Ibnu Athaillah tentang masalah kemaksiatan. Ternyata bahayanya maksiat itu tidak boleh kita anggap remeh, karena kalau orang melakukan maksiat urusannya itu sampai ke akhirat. Kalau orang mungkin mengalami musibah yang kaitannya dengan urusan dunia hanya sebatas pada masalah dunia. Contohnya misalkan orang sulit hidupnya, kalau sudah mati ya sudah. Orang sakit misalkan, kalau sudah mati ya sudah. Tapi kalau orang berbuat maksiat, itu urusannya panjang. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ungkapannya musibatuddin asyaddu min musibatid dunya. Sekali lagi, musibatuddin asyaddu min musibatid dunya. Musibah yang berhubungan dengan masalah agama, jadi orang yang tidak bisa menjalankan perintah-perintah Allah, orang yang tidak bisa menjauhi kemaksiatan, itu asyaddu, lebih berbahaya daripada musibah dunia, daripada orang mendapatkan musibah yang terkait dengan dunianya.
dia sakit atau ekonominya sedang jatuh atau pangkatnya sedang turun dan lain sebagainya, itu hal yang lebih ringan dibandingkan dengan kemaksiatan ketika orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Dararul maksiyah, bahayanya maksiat. Wa'lam annal maksiyata tatadammanu naqdul ahdi. Wa'lam annal maksiyata tatadammanu naqdul ahdi wa tahlila uqadil wuddi wa tahlila uqadil wuddi wal ithara 'alal maula wat ta'ata lil hawa wa khala'a jalbabal haya'i wal mubarazata lillahi bima la yarda ma'ama fi dzalika minal athar ad-dairah al makruhah fil a'dha wal jumud fil ain wal kasal fil khidmah wa tarkil hifdhi lil hurmah wa duhuri kashfil sahawah wa dihabi bahjadit ta'al. Wa alam merwa sapa sira annal maksiata ing sak temene maksiat. Maksiat itu durhaka, tidak melakukan yang diperintahkan, tidak meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Iku tatadammanu, tadammana ya tadammanu. Iku tatadammanu nyimpen atau dadi nyimpen apa maksiat naqdul ahdi ing rusak janji. Naqdul ahdi ing rusak janji. Ketahuilah dahulunya Ibnu Athaillah As-Sakandari, ketahuilah sesungguhnya maksiat itu memuat mengandung naqdul ahdi, merusak janji. Janji kepada siapa? Janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di alam ruh kita semua berjanji akan taat pada Allah. Ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian semua? Kita semua menjawab, bala, iya, engkau adalah Tuhan kami. Namun setelah dia jadi manusia diciptakan oleh Allah, ternyata tidak mengakui sebagai Tuhan, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, atau ternyata dia tidak mau taat terhadap apa yang menjadi perintahnya Allah. Berarti kan sudah melanggar janji yang telah disampaikan. Jadi orang yang bermaksiat telah melanggar janjinya. Sebenarnya berjanji, namun kita kan tidak menyadari kalau kita telah berjanji. Jadi telah berjanji, karena siapapun di antara kita pasti di alam ruh sana telah berjanji kepada Allah akan menjadi orang yang beriman dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadisnya Rasulullah sampaikan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci dalam keadaan iman. Maka ketika anak kecil, walaupun dia adalah anaknya orang yang tidak beriman pada Allah, kok meninggal dunia masuk surga. Karena kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan membawa iman. Illa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Hanya saja kedua orang tuanya yang menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani atau Majusi, menjadikan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berarti janji yang sudah disampaikan, janji yang sudah diikrarkan di hadapan Allah telah dilanggar di saat orang itu tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tahlila uqadil wuddi. Wa tahlila uqadil wuddi. Jadi uqdatun jamaknya uqadun, artinya ikatan. Dan lan ngudari, wa tahlila uqadil wuddi, lan ngudari pira-pira bundelane sifat demen. Lan ngudari pira-pira bundelane sifat demen. Dan juga melepaskan tahlil, melepaskan ikatan kecintaan, ikatan kecintaan. Jadi sama halnya kita lepas dari cintanya Allah kepada kita. Kita punya ikatan kuat dengan Allah, yakni Allah sayang kepada kita, Allah akan cinta kepada kita jika kita iman dan taat kepadanya. Setelah kita berbuat maksiat, sama halnya kita melepaskan ikatan cintanya Allah pada kita. Siap kita mendapatkan kemurkaan Allah. Cintanya Allah kita lepaskan. Kalau sudah lepas dari cintanya Allah, ya alamat kita akan mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan.
Kemudian wal itsar alal maula, wal itsar lan milih, wal itsar lan milih alal maula ngalahake ing atase Allah kang dadi bendoro. Alal maula ngalahake ing atase Allah kang dadi bendoro. Maksudnya al itsar berarti dia mementingkan dirinya sendiri, tidak memperdulikan, tidak mau tahu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya orang hanya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Namun di saat dia berbuat maksiat berarti dia mengesampingkan Allah, lebih mementingkan kemauan nafsunya. Al-itsar. Al-itsar, itsar dalam biasa yang kita bahas adalah al-itsar bil qurab makruhun wa bi ghairihi mahbubun. Jadi mengalah untuk orang lain dalam urusan ibadah itu hukumnya makruh, sedangkan dalam urusan dunia hukumnya adalah sangat disunahkan. Dalam hal ini lebih mengikuti kemauan hawa nafsunya dibandingkan dengan mengikuti perintah Tuhannya. Berarti kan mengesampingkan Allah Subhanahu wa taala, mengesampingkan Allah. Wa ta'ah lil hawa wal ta'ata lan ing abukti nggih. Wa ta'ata lan ing ngabukti lil hawa maring hawa nafsu. Tatadammanu nggih atofnya pada tatadammanu naqdul ahdi wa ta'ata. Sesungguhnya maksiat tatadammanu mengandung menyimpan at-ta'at ing ngabukti lil hawa maring hawa nafsu. Orang yang berbuat maksiat berarti dia mentaati kemauan nafsunya. Mentaati kemauan nafsunya nggih. Bukan mentaati kemauan Tuhannya, tapi nafsunya. Berarti menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Nanti ilahahu hawahu, jadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Yang diikuti adalah kemauan nafsu. Berarti dia telah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qal'a jilbabal haya'i, wa qal'a jilbabal haya'i lan nyopot tutup kang yaiku sifat wirang. Ya, lan nyopot tutup kang yaiku sifat wirang. Jadi sifat malu, rasa malunya itu dilepaskan. Orang berbuat maksiat sebenarnya dilihat oleh Allah. Sebenarnya dilihat oleh Allah, tapi kok tetap berani berbuat maksiat padahal dilihat oleh Allah, berarti kan dia tidak punya rasa malu. Di sifat haya, sifat malu harus ada. Malu andaikan ada perintah Allah tidak kita kerjakan, dan malu apabila ada larangan Allah tidak kita tinggalkan. Di sini berarti kita masih melihat adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, senantiasa melihat apapun yang kita lakukan. Sehingga tidak ada persoalan dilihat orang atau tidak ada orang, tidak ada persoalan. Fisiri wal alaniyah. Takwanya itu baik sendiri maupun bersama dengan orang banyak. Itu tetap takwa. Tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada istilah tidak merasa sendiri, tidak ada. Terus dilihat oleh Allah. Niki loh. Wa khul ajibabal kaya, orang kok berbuat maksiat sama halnya dengan melepaskan sifat malunya. Rai gedek lah. Rai gedek. Wong disawang Gusti Allah kok ndak izin. Disawang kepala desa saja malu nggih, disayang dilihat oleh kepala pemerintahan malu nggih, padahal podo-podo menungsane. Disawang Gusti Allah sing dadekne menungso kok ndak punya rasa malu. Berarti kan melepaskan sifat malunya. Dikemanakan Allahnya nggih? Kok merasa dirinya bebas, ndak dilihat orang, dia ndak akan dilihat oleh Allah. Seolah-olah seperti itu. Padahal Allah terus melihatnya. Wal mubarazata niki teng mriki la ala swab wal mubadarata. Wal mubadarata kalimatnya wal mubarazata lillah. Wal mubarazata niki wallahu alam biswab la ala swab wal mubadarata. Wal mubadarata lan enggal-enggalan lillahi maring Allah, atau kalau diartikan wal mubarazata berarti kan ngedeng. Baris, baroza ngedeng, dhamir baris harus dhamir mustatar misalkan dalam bab nahwu. Wal mubarozatalan ngedeng lillahi maring Allah ya. Bima kelawan barang layardo kang ora ridho sapa Allah ing ma ya. Jadi jelas-jelas menampakkan perbuatan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Nanti ngece karo pangeran nggih, ngece niku napa senesane nggih? Mengejek nggih, ngece iki wae ya nggih, ngledek nggih. Ngledek nggih. Ya, ngece ning nggone Gusti Allah. Lakoni maksiat niku ngece Gusti Allah. Nyepelekne Gusti Allah. Padahal Allah itu selalu melihat. Dia tetap berbuat maksiat. Ma'ama fi dzalika minal athar. Selain seperti itu, orang berbuat maksiat. Maksiat itu mengandung telah mengingkari janji, telah melepaskan ikatan rasa cinta, berarti telah berpaling dari Allah, mengikuti kemauan hawa nafsunya, tidak punya rasa malu. Di samping itu, ma'ama fi dzalika minal athar adz-dzahirah min duhuril khadurah. Ma'ama syaratane barang. Fi dzalika ing dalem mengkono nglakoni maksiat, nal athari nyatane saking pira-pira labet. Nal athari nyatane saking pira-pira labet. Ad-dhahirati kang pertela min duhuril kadurati, nyatane saking pertelane butek. Pertelane butek fil a'dha'i ing dalem pira-pira nggauta. Di samping itu akan ada pengaruh, akan ada dampak yang ditimbulkan oleh maksiat yang ada pada anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita nggih. Wong niku lek rata wudu misalkan nggih. Nggih raine niku ketok nggih surem ngoten nggih. Awake ketok bacek ngoten kan. Kelihatan kotor, ambune ya ketok penguk kan ngoten to. Kowe terasa tidak nyaman lah. Orang-orang yang jarang menjalankan ibadah, nggih jarang sholat, jarang nopo niku kan jarang bersuci. Nggih, bungus-bungus lah. Bungus-bungus. Masa diwedake kaya apa nggih kowe tok mboten patek menarik. Jadi auranya itu ndak ada. Jadi di sini dikatakan min duhuril kadurah, butek nggih. Titi sawang niku mboten patek nyenengno nggih. Nggih, lebus ya. Wis bahasane dhewe-dhewe nggih. Ora glowing lah. Fil a'dha'i dalam anggota. Maka ingat guru saya ya, waktu saya di pondok, jangan tinggalkan sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Karena sholat tahajud itu akan menjadikan wajah bersinar, wajah berseri-seri. Ibaratnya ngoten ati-ati sing sumpek niku ilang ngoten lho. Esuk ini kelihatan auranya kelihatan ya. Sumringah ngoten lho. Di masih ora patek ayu, lek sumringah niku ketok ayune. Nggih. Masih ora patek ganteng, lek atine niku sumringah nggih ketok ganteng. Nggih. Itu sholat tahajud nggih, walaupun hanya 2 rakaat, apalagi sekarang di Ramadan. Paling ndak Ramadan ini kudu duwe target rutin sholat tasbih. Tasbih niku rata-rata sekitar 15 menitan lah. Nggih, rutin sholat tasbih. Wah ndak penak sholat tasbih. Daripada zikir di luar kan penak zikir di dalam sholat tuh. Nggih, sholat tasbih maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 15 kali setelah membaca surat. 4 rakaat kan, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Rakaat pertama kita baca Alhaakumut Takatsur. Rakaat yang kedua kita baca surat Wal Asri. Rakaat ketiga atau berikutnya kita baca surat Qul ya ayyuhal kafirun, dan yang keempat kita baca Qul huwallahu ahad. Ditambahin apa enak, ndak kroso. Walaupun 20 menit itu ndak terasa lama. Enak. Ya targetnya paling ndak setiap malam itu sholat tasbih itu harus, selain sholat tarwih, sholat tarawih, sholat witir, sholat tasbih. Paling ndak niku. Jadi rutin 3 sholat itu kita kerjakan waktu Ramadan seperti ini untuk memanfaatkan waktu. Lek ndak tahu nggih bingung. Kula pernah ngimami nggih pada satu jamaah. Kok enak ya sholat si model ngene. Padahal wis tuwek-tuwek. Ya maklum mungkin ya memang urung pernah nglakoni. Lek jenengan mosok ya urung tahu to. Enak sing urung tahu sholat tasbih ya. Sak urip-urip urung tahu enak ya. Ya enak ya kebangetan. Bismillahirrahmanirrahim. Dampak dari maksiat itu bisa ada pada anggota tubuh kita. Ada pada anggota tubuh kita. Melaqudurah fil a'dha. Dan yang sering kali saya titeni niku napa?
Wis pokoke apa? Nah, apa jelas itu apa? Diamati. Allah. Itu biasanya yang paling besar pengaruhnya berbicara tentang agama, apa yang dia tidak paham tentang agama. Sangat bahaya sekali ya. Orang kok ngomong soal agama, sing latar belakang agamanya tidak punya. Itu pengaruhnya ke anggota tubuh sangat jelas. Roh-roh no lambene merot. Kalau kita berbicara tentang agama di mana kita tidak begitu memahami agama, manekne hukum, di mana kita tidak tahu tentang hukum itu, resikonya sangat besar. Itu seringkali saya amati, banyak yang mengalami kasus seperti itu, gara-gara berani berbicara tentang agama, di mana sebenarnya dia tidak punya kapasitas dalam masalah agama. Lah mondok ra tau, ngaji ra tau. Tapi yo wani ngomong agama. Akhirnya nggih rujukan wong-wong awam nih. Hukum sing nyuweneng ning kabeh men. Akhirnya sewenengi wong akeh. Bismillah. Wal kasala fil khidmati, wal kasali fil khidmati, dan juga malas dalam beribadah kepada Allah. Aras-arasen. Lek sampean aras-arasen, niki mesti ana maksiate. Di penyebab maksiatnya itu pasti ada. Jadi kalau malas dalam menjalankan ibadah, apalagi yang wajib kok sampai malas, waduh ini pasti maksiatnya cukup besar. Dadekne wajib bae males. Lek sunnah males ndak tak resiko, tapi lek wajib males terus sampai ditinggalno, resikonya akan besar. Itu disebabkan oleh apa? Oleh dosa, ngoten lho. Dampak asar labet ya. Akibat dari dosa itu menjadikan orang malas dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Jadi orang rekat-rekat, orang cepet-cepet ndang budal ngono. Pandai jenengan budal ngaji kok wabot, mesti ana dosane. Wal kasali fil khidmati, dan aras-arasen males fil khidmati dalam lumati, diajak ibadah males. Wa tarkil khibdi, lan tinggal ngrekso lil khurmati maring kamulyan, lil khurmati maring kamulyan, ndak bisa menjaga kehormatan, ndak bisa menjaga amanah lah. Jadi orangnya itu sulit untuk dipercaya. Mempercayai orang yang sering meninggalkan ibadah itu sulitnya luar biasa. Wong Gusti Allah hewani dimusuhi, mosok menungso ndak diwane dimusuhi. Dengan kalau terlalu besar mempercayai orang yang jarang ibadah, salah besar. Suatu ketika pasti akan melakukan hal yang tidak kita inginkan. Allah saja ndak mau dituruti, apalagi kita ndak punya kelebihan apa-apa. Kalau dia mungkin baik di kita, mungkin ada maunya. Sebatas itu, di saat kita lengah saja dia akan melakukan hal-hal yang akan merugikan kita. Ini ya, jadi menjadikan orang tarkul hifdzi lil hurmah, orang yang berbuat maksiat akan membuat dia sulit untuk dipercaya. Wa dhuhuri kasbis sahawah, lan pertelane golek pira-pira perkara kang den senengi nafsu. Lan pertelane golek pira-pira perkara kang den senengi nafsu. Dia selalu berkeinginan untuk mewujudkan nafsunya, Jadi yang dilihat itu hanya kesenangan-kesenangan. Padahal mati itu sewaktu-waktu. Urusan ibadah niku ndak terlintas sama sekali, ndak terpikirkan. Lek mati opo tinggi sangu, orang mikir. Mati ya bene mati.
Persiapannya tidak ada sama sekali. Padahal Allah memerintahkan kita untuk mencari bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz-zadi taqwa. Berbekallah kalian semua, maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau dia beribadah, tidak mau beramal soleh. Yang diinginkan hanya memenuhi kemauan nafsunya. Seperti itu. Jenengan kalau lihat di lapangan, tidak sedikit orang yang seperti itu. Orang yang hanya menginginkan bisa tersampaikan nafsunya nih loh. Yang diinginkan hanya memenuhi kemauan nafsu itu banyak. Jumlahnya banyak. Itu pengaruh dari mana? Dari dosa. Pengaruh dari dosa yang tidak segera bertobat pada Allah. Maka kalau bertobat pada Allah, berubah orangnya. Kemauannya untuk ibadah itu muncul. Tapi kalau tidak bertobat dari dosanya, dampak daripada dosa itu membuat orang itu tidak ada kemauan untuk menjalankan ibadah. Yang terlintas di hatinya hanyalah memenuhi kesenangan nafsunya. Wadiha babah jati taati niki lan ilangi baguse ngabukti marang Allah. Lan ilangi baguse ngabukti marang Allah. Dalam menjalankan ibadah tidak merasa kenikmatan sama sekali. Ndak rumangsa seneng ngoten lho. Padahal wong niku lek iso ibadah cedhek karo pangeran, niku nikmatnya luar biasa. Banyak ungkapan yang menyatakan nikmatnya orang menjalankan ibadah, kalau orang itu tahu, dia pasti akan merasa cukup dengan kenikmatan itu dibandingkan dengan nikmat di tempat-tempat hiburan. Jadi nikmatnya orang menjalankan ibadah itu jauh lebih besar daripada nikmatnya orang yang melampiaskan nafsunya di tempat-tempat hiburan. Karena hatinya bersih. Kalau hatinya kotor, ora iso patek tenang ngoten lho. Ndak begitu bisa mengikuti ngoten. Ora jenak, paham ora jenak ya. Ibadah niku wis ora patek tenang, ndak begitu nyaman, ndak menyenangkan nggih. Doyo-doyo ndang wis tarawih dijak sing modele biasa jelukane sing kilat. Iki bahaya. Gulane sing patas. Kenikmatane rene. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal atharu al-batinatu fakal kosawati fil qalbi. Wa amal atharu anapun utawi pira-pira labet al-batinatu kang batin iku fakal kosawati kaya dene atos fil qalbi ing dalam ati. Sedangkan dampak yang batin, dampak yang zahir itu nampak pada anggota tubuh kan. Nampak pada anggota-anggota tubuh kita ya. Nanti bisa mengakibatkan penyakit ya. Bisa mengakibatkan wajah yang suram atau wajah yang kurang enak dipandang wis pokok ngoten niku. Hal-hal yang semacam itu. Dampak dari dosa ya. Jadi Allah menghendaki kita mendapatkan dampak seperti itu ya kita tidak bisa berbuat apa-apa di saat dosa tidak segera kita tobati. Sekarang athar secara batin ya, dampak dosa yang timbul di dalam hati, dampak dosa yang berada di dalam hati. Apa yang terjadi? Fakal kosawah fil qalbi, sebagaimana keras atas fil qalbi dalam hati. Hatinya keras, jelas-jelas sing bener agama, tapi sing digawe bener akal. Berarti hatinya keras. Wis jelas ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal pada Allah, Allah akan mencukupi. Kan wis jelas. Usah tak golek pikiran sing liya-liya. Pikiran kan sitok tok. Manut karo pangeran. Kon ngalor-ngalor, kon ngidul-ngidul, ngoten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti jenengan gampelaken kula saged nglampahi punapa yang dados perintahan jenengan. Ngoten mawon. Karena kita tidak mungkin mampu melakukan tanpa adanya pertolongan dari Allah. Bukan berarti kemudian kita menolak. Wah, kalau iki kaboten aku ora iso nglakoni, tak golek sing enteng-enteng. Kapan iso nglakoni ora dipaksa? Kita punya niatan kuat, Allah yang akan memudahkan. Tapi kalau tidak ada niatan, ya tidak akan bisa kita lakukan. Tidak ada niatan,
Lek memang itu yang menguntungkan, seberat apapun ya tetap dilakukan. Berat apapun melakukan, tidak dipending-pending. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, maka aku akan mudahkan jalanku kepadanya, tunjukkan jalanku kepadanya. Kan ngoten. Yang dibutuhkan itu kemauan. Selebihnya Allah yang akan membukakan jalan, ngoten loh. Jadi yang diinginkan Allah dari kita itu keinginan kuat untuk melakukannya. Setelahnya itu Allah yang mudahkan. Misalnya jenengan punya keinginan kuat pengen ngaji. Pak aku pengen ngaji, makanya Ramadan ini kudu terus ngaji. Dilale karo pengiran itu jenengan niku digerakne budal ngaji. Tapi lek ndak tek duwe kepinginan, masih enak kesempatan, yo ndak iso budal. Kuncinya pada keinginan kuat. Kalau itu suatu kebaikan dan manfaat buat kita, kenapa tidak kita lakukan? Anoten. Kita punya keinginan kok dilalai awake dhewe enek udzur, ya memang udzur, tapi kenyataannya Allah selalu memudahkan di saat kita punya keinginan kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya wa mu'anadatin nafsi. Lan angase nafsu. Lan angase nafsu. Jadi angas itu artinya ingkar ya. Mu'anadatin nafsi, lan angase nafsu, ingkarnya hawa nafsu kita. Nolak lah, nafsu kita nolak. Untuk diajak ibadah itu nolak, ndak mau menerima. Ndak mau menerima. Wa dhaikis sodri, lan rupeke dodo bisa hawati klan piro-piro syahwat, kesenangane nafsu. Hatinya sempit ya. Dodo yang dimaksud adalah hati. Kalau seperti ini dalam ilmu balaghah namanya majas mursal. Mengucapkan yang menempati, yang ditempati, yang dimaksud adalah yang menempati. Hati berada di dada, yang dimaksud adalah hatinya, bukan dadanya. Bisa hawa, jadi dhaikil hadri bisa hawa. Jadi ini nafsu ini bergejolak, hatinya bergejolak. Bagaimana nafsunya bisa terpenuhi gitu loh. Di hatinya itu wis ngelonjak-lonjak, pengen melakukan apa yang menjadi keinginan nafsu. Dampak maksiat seperti itu. Allah tidak memberikan penjagaan ya. Allah tidak memberikan kemampuan pada kita untuk bisa melawan kemauan hawa nafsu di saat dosa maksiat tidak segera kita tobati. Wa fuqdani khalawati taati niki. Lan sepine manise abukti marang Allah ya, seperti tadi. Sepine abukti marang Allah. Lan sepine manise ngabukti marang Allah ya. Dan lepasnya kehilangan nikmatnya ibadah ya. Itu lek awake dhewe niki kok aras-arasen abot nglakoni ibadah ndak senang. Susah kita kan bersyukur. Alhamdulillah oleh Allah kita dimudahkan dalam menjalankan ibadah. Sebenarnya seperti itu di hati kita. Jadi kenikmatan kita bisa menjalankan ibadah itu jauh lebih besar daripada kenikmatan kita mendapatkan harta benda. Karena harta benda hanya sebatas kita hidup. Kalau ibadah ini manfaatnya sampai ketika kita mati. Tapi kita tidak seperti itu berpikirnya, tidak begitu merasakan nikmat, tidak begitu merasakan adanya nikmat yang besar diberikan Allah dan kita syukuri. Ya. Banding koyok sholat duha, iso sholat niku mawon wis